Kejadian selanjutnya adalah Rasulullah SAW membentuk pasukan atau sariyah sekitar maksimal 100 orang. Jadi sariyah ini salah satu strategi perangnya Nabi SAW. Beliau biasa membentuk pasukan, Bapak Ibu sekalian, tapi sifatnya itu tidak banyak. Sariyah ini bisa 3 orang sampai 100 orang. Sifatnya datang, menyerang, kemudian dengan target tertentu membunuh pimpinan orang kafir, kemudian kembali atau mengagetkan atau memata-matai musuh. Berapa jumlah pasukan itu namanya sariyah. Nabi SAW pertama kali membentuk sariyah, pasukan perang. Di Mekah kan tidak pernah ada pasukan perang. Di Madinah baru dibentuk di tahun 1 Hijriah. Ini menandakan pemimpin Islam harus punya pasukan. Tidak bisa tidak. Untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya untuk memerangi orang-orang Quraisy, dan beliau SAW memulai dengan menghadang kafilah dagang Quraisy yang datang dari Syam dan dikawal oleh 300 pasukan Quraisy. Yang memimpin sariyah tersebut adalah Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi sariyah ini yang pertama Nabi SAW bentuk untuk menghadang kafilah dagangnya Quraisy yang datang dari negeri Syam. Bapak Ibu kalau lihat peta Jazirah Arab yang ada Saudi sekarang, itu Madinah ada di utara Jazirah Arab dan Mekah ada di selatan kota Madinah. Jadi Madinah itu lebih dekat dengan negeri Syam, ya, Palestina, Yordania, Syria dan Lebanon sekarang. Ya, jadi dulu dari satu negeri Syam. Jadi dulu orang-orang Quraisy kalau dagang itu ke negeri Syam, pasti lewat Madinah, nggak ada jalur lain. Makanya kafilah-kafilah dagang Quraisy kalau datang dari negeri Syam mau ke Mekah pasti lewat Madinah. Nah, ada sahabat-sahabat muhajirin. Jadi di sini Nabi SAW bukan mengajarkan merampok orang, bukan. Sariyah pada saat pasukan ini menyerang kafilah Quraisy karena orang-orang Quraisy telah merampas secara paksa harta para sahabat yang muhajirin. Jadi harta Abdurrahman bin Auf, harta sahabat-sahabat diambil semua di sana, rumahnya, hartanya diambil semua dan dipersembahkan untuk berhala. Maka Nabi SAW membentuk pasukan, dan makanya kebanyakan sariyah yang seperti ini, pasukan kecil seperti ini, itu dari kaum muhajirin, bukan dari orang Ansar. Walaupun ada beberapa dari Ansar, nanti ada beberapa sariyah yang diikuti oleh orang Ansar, tapi umumnya adalah orang muhajirin untuk mengambil haknya mereka. Waktu itu Hamzah radhiyallahu anhu memimpin, Hamzah paman Nabi SAW yang terkenal dan nanti terbunuh mati syahid di perang Uhud. Saat tiba di hadapan kafilah, seseorang yang bernama Majd bin Amr, pemimpin dari kabilah Dumrah, pemukim wilayah yang sedang akan terjadi perang. Ia membentuk pasukan dan berdiri di antara dua pasukan, antara muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy, gitu kan? Dan dia mengatakan tidak boleh terjadi pertumpahan darah di wilayah, karena dia kepala suku di wilayah itu. Jadi pasukan Islam dan pasukan kafilah tadi Quraisy ketemu di situ. Nah, pimpinan suku Dumro ini menghadang, mengatakan tidak boleh terjadi peperangan di sini. Dengan kejadian tersebut Hamzah radhiyallahu anhu tidak jadi berbuat apa-apa karena perintah Nabi SAW hanya menyerang kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal, dan pada saat itu tepatnya bulan Ramadan pertama setelah hijrah Nabi SAW. Hanya saja belum ada perintah puasa Ramadan. Nanti puasa Ramadan di tahun 2 Hijriah kan. Jadi belum ada perintah puasa waktu itu. Majlis lalu mengizinkan kafilah Quraisy untuk lewat. Pada bulan Syawal, ya ini kan jadi bulan Ramadan pasukan pertama ya. Bulan Syawal tahun 1 Hijriah. Kalau kita biasa lebaran Idul kan kita katakan 1 Syawal. Nabi SAW menyiapkan sariyah lain yang dipimpin oleh Rubaidah, ya. Rubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib. Nabi SAW di sini menyiapkan pasukan murni dari Quraisy agar orang-orang tidak salah persepsi tentang penyerangan tersebut, karena Quraisy sedang merebut harta muslimin secara paksa di Mekah. Maka Nabi SAW mau mengembalikan hak mereka yang telah direbut. Itu tujuan sariyah tadi. Kafilah yang akan diserang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ini kafilah yang kedua ya. Tadi yang pertama Abu Jahal, dan dikawal dengan 200 pasukan. Jumlah sariyah 60 orang. Tetapi Abu Sufyan telah mempersiapkan diri dengan mempersiapkan atau menyiapkan pemanah-pemanah yang handal yang menghadang muslimin sehingga Quraisy berhasil lolos. Berarti gagal kafilah yang kedua. Pada bulan Zulqa'dah, kan berkaitan ya, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah kan gitu. Jadi 3 bulan Zulqa'dah, Nabi SAW mempersiapkan lagi sariyah baru yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang jumlahnya 20 orang saja ke lokasi Khali, ya, dengan berjalan kaki, tapi kafilah telah berlalu dan tidak berhasil untuk yang ketiga kalinya. Dari apa yang tertera di atas terdapat pelajaran besar bahwasanya Nabi SAW saat memiliki ya
atau saat muslimin memiliki kekuatan maka tidak menunggu lagi untuk jihad. Ini yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin ya. Karena jihad itu bisa terjadi dengan dua kejadian. Yang pertama, keputusan seorang pemimpin muslim untuk menyerang wilayah non-muslim dengan cara menawarkan Islam dulu, kalau mereka nolak baru peti, kalau mereka nolak baru dari peperangan, gitu kan? Tapi ini bukan berarti Islam dengan kekerasan, bukan. Tapi ekspansi agama Allah, ada orang yang bisa beriman dengan dakwah, ada orang yang beriman dengan peperangan. Memang begitu. Jadi jangan sampai salah paham. Ada jihad terjadi pada saat wilayah kita diserang dan kita membela wilayah kita. Suatu hari salah satu musuh Islam dan Nabi SAW, ya, salah satu musuh Islam wafat di Mekah yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Ini kejadian lainnya. Ayahnya Khalid bin Walid, sahabat Nabi yang mulia. Ya, ini juga kejadian di tahun 1 Hijriah. Salah satu musuh besarnya Nabi SAW meninggal di Mekah bernama Al-Walid bin Mughirah. Kemudian pada bulan Safar di tahun kedua Hijriah, Nabi SAW memimpin sebuah peperangan sendiri yang dikenal dengan perang Abwa atau Waddan untuk memerangi Quraisy. Dan Nabi SAW menemui mereka di wilayah suku Dumroh lagi, suku yang pertama tadi kafilah yang batal, ya, dipimpin atau diserang. Majdi bin Amr, anak kepala suku tadi, ya, karena ikut campur tangan dan meminta Nabi SAW, ya, untuk mengadakan perdamaian antara sukunya dia, suku Dumroh dengan Nabi SAW. Jadi kami damai, wahai Muhammad, tapi jangan serang suku kafilah Quraisy ini. Pada bulan Rabiul Awal, ini sudah masuk tahun 2 Hijriah ya. Jadi tadi sampai bulan Zulhijjah tidak ada peperangan, ya, bulan Muharram tidak ada peperangan, tapi pada saat, ya, bulan Safar, bulan 2 dari tahun 2 Hijriah sudah terjadi tadi Nabi SAW memimpin perang Abwa, dan semua peperangan yang dipimpin Nabi SAW diberikan nama Ghazwa. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada tulisan Ghazwa seperti Ghazwa Badr, Ghazwa Uhud, itu berarti Nabi hadir sendiri. Kalau bahasa Arab ya, kalau peperangan yang Nabi tidak ada diistilahkan ma'rakah. Dan ini semua peperangan diistilahkan ma'rakah itu adalah tidak ada hadir Nabi SAW. Yang Nabi hadir berarti Ghazwa. Pada bulan Rabiul Awal, dan ini Abwa tadi dihitung peperangan bersama Nabi SAW, walaupun tidak jadi peperangan, tetap dikatakan Ghazwa Abwa. Pada bulan Rabiul Awal sekali lagi Nabi SAW memimpin pasukan sendiri yang bernama Perang Buat. Sejumlah 200 pasukan dengan tujuan menahan kafilah Quraisy yang terdiri dari 2.500 unta yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf. Tapi kafilah tersebut berhasil balikan diri saat mendengar pasukan Nabi SAW mendekat. Pada bulan Jumadil Awal yang terjadi peperangan lagi bernama Perang Ashira. Juga untuk menahan kafilah Quraisy dari Syam, tepatnya di wilayah suku Mudlij, ya. Tetapi kafilah Mudlij ikut campur dan akhirnya kafilah berhasil dan Mudlij meminta perdamaian dengan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menempati wilayah tersebut selama sebulan penuh untuk memperlihatkan kekuatan kaum muslimin. Beberapa hari saja dari baliknya Nabi SAW dari kafilah Mudlij, seorang dari kafilah Fihri yang bernama Kisir atau bin Jabir al-Fihri menyerang perbatasan kota Madinah dan mereka merampok kurma dan membunuh seorang dari Ansar. Mendengar kejadian tersebut, Nabi SAW segera mengejar Kisir sampai ke wilayah Badr, tapi ia berhasil menekan diri dan Nabi SAW kembali ke Madinah. Nabi SAW mengutus 8 orang sahabat yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu dan menitipkan sebuah surat dengan pesan jangan dibuka kecuali sudah tiba di sebuah tempat. Ini semua kejadian di awal-awal tahun Hijriah ya. Tahun 1 dan tahun 2 Hijriah. Ini saya kejar ya karena kita akan titik beratkan nanti di bulan Ramadan. Ini kan sudah bulan ya Rabiul Awal tadi ya. Di bulan Ramadan di tahun 2 Hijriah terjadi perang Badr dan nanti pertemuan akan datang kita akan mulai dari perang Badr langsung. Di sini Nabi SAW sempat mengutus 8 orang sahabat yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhum dan menitipkan surat ya dengan pesan jangan dibuka kecuali sudah tiba di suatu tempat. Saat tiba di tempat tersebut, Abdullah lalu membuka surat dan ada surat dari Nabi SAW yang berisi memerintahkan mereka agar menyerang kafilah Quraisy yang akan lewat di lokasi tersebut. Dan ini pelajaran besar ya. Kita lihat di sini Nabi SAW begitu punya kekuatan tidak menunda untuk jihad, gitu kan? Langsung berjihad. Kemudian beliau juga pada saat mengutus Sariyah itu dirahasiakan. Bapak Ibu sekalian, kita bukan dalam Islam ini bukan berarti kita tidak bisa orang tahu, bukan. Tapi selalu Nabi mengatakan sebagaimana dalam hadis a'inu umurakum bisirri wal kitman. Tolonglah perbuatan-perbuatan kalian, mudahkanlah urusan kalian dengan merahasiakannya. Kita tidak boleh ekspos, gitu kan?
Nanti kalau sudah dekat hari H, baru kita sampaikan mau menikah. Ini 2 tahun sebelum menikah sudah sampai untuk dengan orang, nggak perlu. Mau buka usaha biar aja berjalan sampai selesai, baru kalau orang tanya sudah buka usaha ya alhamdulillah. Karena jangan sampai kena mata panasnya orang, nanti ada orang hasut, nanti orang iri dengki. Itu dianjurkan untuk tidak yang mengeksposnya. Maksudnya begitu. Ya ini hal-hal baik ya, apalagi hal buruk kalau diekspos. Ini malah tidak boleh, bisa jadi ghibah dan fitnah gitu. Nabi SAW di sini mengitip surat kepada Abdullah bin Jahash dan beliau sudah tahu nanti kafilah Quraisy lewat di tempat itu. Nabi cuma bilang kepada pasukannya ya, ini surat jangan buka kecuali di sana ya. Isinya nanti untuk dibuka, kata Nabi SAW, tunggu di sini, sebentar lagi kafilah Quraisy akan lewat, serang mereka. Seperti itu. Jadi yang diutus pun 8 orang tidak tahu untuk apa kesana gitu. Dan ternyata isinya memerintahkan agar mereka menyerang kafilah Quraisy nanti akan lewat di lokasi tersebut. Pada saat itu Sa'ad bin Waqqas dan Utbah bin Ghazwan gantian menunggangi unta mereka. Unta mereka hilang, maka keduanya pergi mencari. Maka jumlah pasukan tinggal 6 orang. Pada saat itulah kafilah Quraisy lewat dan tepatnya pada hari terakhir dari bulan Rajab. Pada saat para sahabat mengira sudah masuk bulan Sya'ban gitu kan. Dan ternyata pada saat itu masih bulan Rajab. Dan kita sudah tahu ya, kayak sekarang bulan Rajab ini ada 4 bulan ya. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini dikenal dengan bulan-bulan yang dimuliakan atau hurum. Di bulan ini tidak boleh berperang. Di awal-awal Islam tidak boleh berperang, tapi nantinya akan terhapus dengan ayat tentang masalah jihad ya di kapan saja. Ini di awal Islam ya. Maka yang dilarang berperang pada saat itu bulan Rajab. Sahabat kira sudah masuk bulan Sya'ban. Artinya bulan yang boleh berperang, padahal itu hari terakhir bulan Rajab. Maka 6 orang ini karena dapat surat Nabi harus serang, mereka menyerang gitu kan kafilah Quraisy. Yang pada saat itu terkagetkan akhirnya berhasil membunuh seorang Quraisy yang bernama Amr bin Hadrami, korban pertama dalam Islam, dan menawan 2 orang yang bernama Al-Hakam bin Kaisan dan Uthman bin Abdillah. Dan yang lain melarikan diri serta 6 orang tersebut berhasil merebut semua kafilah. Jadi mengambil semua kafilah Quraisy dengan satu terbunuh Amr bin Hadrami dan 2 orang tertawan pimpinan Quraisy bernama Al-Hakam bin Kaisan dan Uthman bin Abdillah. Tetapi yang jadi masalah adalah penyerangan tersebut terjadi di bulan Rajab hari terakhir, di mana pada saat itu orang-orang Arab dan juga kaum muslimin yang punya hukum tidak boleh berperang di bulan itu. Quraisy selalu menyebarkan berita bahwasanya muslimin menghalalkan bulan Hurum, juga menyurati Nabi SAW yang berisi, engkau telah menghalalkan bulan Hurum. Beliau SAW menjawab, tidak, tetapi telah terjadi kesalahpahaman. Pasukanku mengira sudah masuk bulan Sya'ban. Quraisy menjawab, kalau demikian kembalikanlah tawanan kami yang 2 orang, Al-Hakam bin Kaisan dan Uthman bin Abdillah. Kata Nabi SAW, tidak bisa, kecuali 2 orang sahabat saya sudah kembali. Tadi kan pasukan ini terisi 8 orang ya, tapi 2 orang tadi sempat pergi nyari untanya yang hilang. Kebetulan mereka tadinya satu unta berdua, itulah Sa'ad ibn Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan. Waktu mereka pergi cari unta yang hilang, 6 orang ini menyerang kafilah. Ini belum kembali sampai sekarang, tak tahu kemana 2 orang ini. Jadi Nabi SAW waktu diminta disuruh kembalikan 2 tawanan Quraisy, beliau bilang saya akan kembalikan tapi dengan syarat 2 sahabat saya kembali dulu, gitu kan? 2 sahabat saya kembali dulu. Ternyata beberapa hari kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu balik ke Madinah dan Nabi SAW akhirnya melepaskan 2 tawanan orang Quraisy. Pada saat dibebaskan, Al-Hakam bin Kaisan yang saat itu lagi di Madinah selalu memperhatikan Islam dan perilaku kaum muslimin, akhirnya tertarik dan mengucapkan syahadat dan dia tidak kembali lagi ke Mekah. Sementara Uthman bin Abdillah, tawanan yang kedua dari orang Quraisy tadi, kembali ke Mekah dan wafat seketika pada saat tiba di Mekah. Jadi ini menandakan harusnya orang jeli menangkap ya sinyal Islam itu sendiri, ya, tidak boleh menunda dia untuk masuk Islam. Pada kejadian di ataslah turun firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 217 sampai 218. Dan ini sudah saya titik beratkan di awal pertemuan kita sirah. Sirah adalah satu-satunya sumber untuk bisa mendapatkan informasi sebab turunnya ayat Al-Qur'an. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bih wal masjidil harami wa ikhraju ahli minhu akbar 'indallah
wal fitnatu akbar minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang perang di bulan Hurum, bulan yang dimuliakan tadi. Katakanlah, berperang dalam bulan itu dosanya besar. Tetapi kata Allah, menghalangi manusia di jalan Allah dan kafir kepada Allah, serta menghalangi masuk ke masjid haram. Karena orang-orang Quraisy melarang orang-orang beriman, menyuruh mereka keluar dari masjid haram di Mekah, para sahabatnya. Lebih besar dosanya di sisi Allah, dan berbuat fitnah lebih besar daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu, hai Muhammad dan pasukanku, sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka serta mereka kekal di dalamnya. Ayat 217. Ayat 218 bunyinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah hijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu saya katakan di sini, inilah sariyah terakhir sebelum terjadi perang Badar.